Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga jiwa kalian semakin edan dan brutal. Amin. Kerajaan Lulusia Kingdom sekarang sudahlah musnah dan hanya menyisakan lubang besar bekas senjata laknat yang dikirim oleh York. Kerajaan tersebut menghilang seketika layaknya tukang pinjam uang, namun saat ditagih entah kemana ditelan bumi. Jika berbicara sebuah kerajaan yang menghilang, maka tidak akan lepas dari sebuah nama pulau legendaris yaitu God Valley. Kemudian jika berbicara God Valley, tidak akan lepas dari nama besar bajak laut luar biasa edan dan sangatlah beringas yaitu bajak laut Rocks. Bajak laut Rocks adalah sebuah sekumpulan orang-orang edan dan tidak kenal ampun. Orang dari anggota bajak laut tersebut pun tidak main-main. Anggota Rocks adalah para manusia luar biasa edan seperti si Abah Shirohige dan si beringas dan buas yaitu Kaido. Kekuatan bajak laut tersebut sudah jangan ditanyakan lagi dan tidak diragukan lagi sedikit pun. Namun yang sangat menarik adalah fakta di mana insiden God Valley adalah bajak laut Rocks kalah oleh combo Roger dan si Abah Gap di masa muda. Selain dua orang tersebut, kita juga diberitahu bahwa keluarga dari Pigerland ada juga di tempat tersebut. Pigerland Garling ikut serta dalam insiden tersebut untuk mengalahkan Rocks. Tidak diketahui Garling melawan siapa dalam insiden tersebut, tetapi atas insiden tersebut Garling dijuluki sebagai champion atau seorang pemenang. Di sini yang cukup menarik adalah mengapa sang calon raja bajak laut bersedia ikut serta dalam insiden besar tersebut, dan mengapa Roger mau gelut atau ribut dengan Rocks yang padahal Rocks tidak ada sangkut pautnya dengan Roger. Dikatakan bahwa Gap mengajak Roger untuk bekerja sama melawan Rocks dan Roger menyetujui ajakan tersebut. Lantas hal apa yang membuat Roger mau mengikuti perang tersebut untuk melawan Rocks? Sebelum itu kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memperhatikan tujuan Rocks ke God Valley. Tidak dijelaskan perihal Rocks tersebut mengapa dia ke sana. Namun yang cukup masuk akal adalah Rocks ingin menguasai tempat tersebut dengan cara menghancurkan para Tenryubito. Diketahui juga bahwa keluarga Pigerland ada di tempat tersebut atau God Valley. Entah penguasa tempat tersebut atau hanya kebetulan berada di tempat tersebut. Dijelaskan juga bahwa Garling ikut serta dengan insiden melawan Rocks. Untuk Garling sepertinya adalah seorang petarung dari kaum naga langit. Karena yang kita tahu bahwa kaum naga langit hanyalah memerintah saja kepada angkatan laut. Beda halnya dengan Garling. Di sini Garling berada pada kubu pemerintah. Namun yang jadi masalah, Garling tidak bisa menghadapi bajak laut Rocks sendirian. Sepertinya Garling hanya bisa menahan musuh paling banyak 2 orang. Jika berpatokan kepada ucapan Shirohige ketika bertemu dengan Sang, Shirohige pernah berbicara, luka di dadanya mengingatkan kepada seseorang. Yang dimaksud Shirohige sepertinya adalah Garling karena mirip sekali dari segi rambut dengan Sang. Di sini Gap dan Roger melakukan combo. Entah bagaimana Gap dan Roger menahan bajak laut tersebut karena bajak laut tersebut bukanlah berisi orang-orang lemah. Semua adalah para legenda pada masanya. Tidak ada yang lebih kuat dari bajak laut Rocks. Mereka berisi orang-orang yang sangat luar biasa edan. Dalam pikiran saya, mengapa Roger menyetujui combo dengan Gap untuk melindungi God Valley atau lebih tepatnya Tenryubito adalah Roger lebih memilih pemerintahan yang sedang berjalan di zaman tersebut atau para Gorosei. Roger berpikiran lebih baik dikuasai oleh kelima abah Gorosei daripada dikuasai oleh Rocks yang notabene adalah manusia edan dan gila. Pemikiran Roger sepertinya tidak apa-apa melindungi kaum naga langit atau pihak pemerintah daripada dikuasai oleh orang seperti Rocks. Kekuatan pemerintah memanglah sangatlah rusak, banyak penindasan dan sebagainya. Tetapi jika pemerintah berada pada tangan Rocks, itu sama saja dengan mengangkat orang gila menjadi pemimpin. Rocks adalah manusia yang gila kekuasaan dan gila kekuatan. Saya juga berpikir bahwa Rocks lebih kejam daripada Im Sama. Jika Rocks benar-benar menjadi seorang pemimpin atau lebih tepatnya bisa mengalahkan Im Sama dengan bajak laut kuatnya, maka dipastikan dunia akan semakin gila dan semakin edan bahkan brutal. Penindasan akan terjadi di mana-mana oleh kepemimpinan Rocks, tidak akan pandang bulu. Lebih baik dikuasai oleh para abah tua Gorosei daripada oleh Rocks itu sendiri. Sehingga kesimpulannya, jika Roger tidak combo atau menyetujui kerjasama dengan Gap, maka perjalanan Roger juga akan terhambat jika Rocks yang memimpin. Dan yang terpenting, Roger juga tahu bahwa Rocks adalah sama halnya dengan dirinya yaitu penyandang nama D. Klan D harus dibantai oleh klan D juga. Kita melihat Rocks disebek melawan Monkey D Gap yang combo dengan calon raja bajak laut yaitu Goldie Roger. Namun yang jadi masalah adalah dari perkataan Sengoku ketika menjelaskan kepada angkatan laut muda bahwa Rocks tidak mati. Sengoku hanya berkata bahwa Rocks menghilang bersama pulau God Valley. Jika Rocks hanya menghilang, kemungkinan Rocks masih hidup berusia sekitar 70 hingga 80 tahunan, satu angkatan dengan Gap. Jika benar Rocks adalah dalang di balik bajak laut Kurohige, maka akan sangat menarik. Tetapi tidak ada indikasi bahwa Kurohige akan dikendalikan oleh Rocks. Semua berhubungan dengan masa lalu Kurohige itu sendiri. Dari masa lalu Kurohige, dia adalah anak yang ditindas dari
dari sebuah negeri yang beriklim salju. Tidak diketahui juga nama pulau tersebut. Jika Rocks mengendalikan Kurohige, maka Kuro tidak mungkin masuk ke dalam bajak laut Shirohige. Rocks tahu Shirohige, maka ada sebuah timeline yang tidak pas atau tidak cocok dengan masa di mana Kurohige saat kecil. Diperlihatkan juga bahwa Kuro meminta kepada Shirohige untuk menjadikan dirinya sebagai anaknya. Jika benar Kurohige dikendalikan oleh Rocks, maka untuk apa Rocks menyuruh Kuro untuk masuk ke bajak laut Shirohige? Jika tujuan Rocks mendapatkan buah Yami-Yami, mungkin ketika Kuro sudah mendapatkan Yami-Yami, Rocks akan ditampilkan kembali. Dalam pikiran saya, Rocks memanglah sudah mati, tetapi tekad dari Rocks menjadi sebuah inspirasi dari Kurohige. Kurohige menjadikan dirinya Rocks yang baru. Tetapi jika Kurohige dikendalikan oleh Rocks, untuk apa juga Rocks menyuruh Kurohige untuk mendapatkan One Piece? Karena One Piece berhubungan dengan abad kekosongan, Rocks tidak membutuhkan kebenaran dari masa lalu. Rocks hanya ingin berjalan ke masa depan dengan tujuan yang beringas dan buas. Rocks tidak peduli soal masa lalu, karena jika Rocks mencari sebuah kebenaran, Rocks tidak akan pergi ke God Valley. Rocks seharusnya pergi mencari Poneglyph dan terus menuju ke pulau terakhir. Sejauh ini Luffy tidak ada indikasi perjalanan ke God Valley atau mencari God Valley. Maka kesimpulannya, Rocks hanya ingin menguasai dunia tanpa mempedulikan masa lalu atau abad kekosongan. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya mahnya. Jadi si Roger ini teh mau combo sama si Gap teh, dalam pikiran si Roger lebih baik dunia teh dikendalikan oleh si Abah Gorosei gitu ya, daripada sama si Rocks yang notabene jelema edan gitu. Sekarang kan si Gorosei memang nggak bener gitu ya, lebih mementingkan apa tahtanya gitu dibandingkan masyarakat. Kan banyak penindasan, begitupun Tenryubito perbudakan gitu kan, kita juga tahu. Tapi kalau misalkan si Rocks-nya jadi pemimpin atau sampai mengalahkan Gorosei atau lebih tepatnya Im Sama ya, lah bakal lebih edan gitu. Buat apa gitu si Roger teh diem gitu, mending dilawan gitu, lebih bakal parah, lebih parah dari si Gorosei atau si Im Sama menurut saya mah gitu. Soalnya kenapa yang saya bisa apa? Soalnya saya kenapa bilang seperti itu teh, karena si bajak laut Rocks teh berisi orang-orang kuat gitu. Orang-orang kuat, bayangin aja gitu si Shirohige di masa mudanya kayak gimana gitu. Ditambah si Rocks, terus teh si Big Mom, si Shiki kan, si Shiki si Singa Emas kan tahulah perang Edward kayak gimana gitu ngelawan si Roger kan. Tapi si Rogernya kan diselamatin sama ombak gitu. Kalau perang jadi mah gitu si Roger ngelawan si Shiki kan nggak tahu tuh si Roger bisa kalah atau enggak. Kan si Roger kan cuma satu kapal, sedangkan kan si Shiki itu 20 kapal lebih gitu buat ngancurin si Roger. Otomatis kan armada bajak laut si Shiki kan kayak gimana gitu. Itu teh baru si Shiki gitu, apalagi si Rocks gitu. Pemimpinnya biasanya dalam bajak laut, pemimpin atau kaptennya teh lebih kuat dari krunya gitu. Dimana-mana juga biasanya kayak gitu. Soalnya kan ini Rocks bukan bajak laut ecek-ecek gitu. Misalkan bertarung sama si Roger atau sama si Gap, terus nggak dilawan gitu ya, nggak bakal kumaha eta God Valley gitu, bakal dihancurin. Tapi buat si buat si Mamang Garling gitu ya, menurut saya si Mamang Garling ini teh kekuatannya teh kayak gimana gitu ya. Apakah dari segi pendekar pedang, buah iblis, atau gimana sih? Tapi dari tampilan masih mirip si Akagami ya, dilihat mah gitu. Kemungkinan mah pengguna haki sama pengguna pedang itu mirip sama si Akagami. Sama kan ke-9 kesatria suci kan, yang 8-nya belum ditampilin gitu, baru dilihatin teh si Garlingnya aja gitu menurut saya teh. Jadi otomatis kan dari kubu pemerintah atau dari Tenryubito teh ada orang kuat gitu seperti si Garling ini gitu. Jadi nggak sembarangan gitu. Buat si Rocks juga kalau misalkan nggak dilawan sama si Gap sama si Roger, otomatis kan perjalanannya juga bakal semakin sulit gitu kan. Di Admiral kan ada Admiral si Kong juga kan, itu kan bukan main-main si Admiral Kong. Nggak mungkin Admiral punya kekuatan lemah gitu. Sedangkan kan si Sengoku juga ada di masa mudanya gitu, di masa primanya kan Sengoku kan nggak main-main gitu. Ditambah si Kong gitu, bakal kumaha kan teh si Mamang Kong teh, saya juga penasaran nih teh. Petinggi dari angkatan laut teh si Monkey D. Kong ini teh kayak gimana gitu. Monkey D. Gap aja udah edan gitu, apalagi Monkey D. Kong. Dilihat dari tubuhnya juga penuh luka si Monkey D. Kong ini teh kayaknya mah petarung gitu, nggak mungkin gitu lemah gitu, cuma memerintah aja nggak mungkin gitu.
Terus si Gorosei kan perjalanannya pasti udah pemerintah angkatan laut ke Gorosei gitu. Si Gorosei aja kemarin diperlihatkan kayak memakan buah iblis kan, aneh-aneh kan, buah iblisnya cuman siluet aja bayangan, tah otomatis kan si Gorosei juga orang kuat gitu, bukan orang lemah gitu. So mau gimana gitu, diperlihatkan terus udah ngelawan si Gorosei, mau ngelawan si Im Sama gitu, apakah sanggup atau enggak si Rox ini teh gitu menurut saya mah. Tapi kemungkinan mah cuman sampai si Gorosei menurut saya mah kalau bertarung si Rox ini teh ngotot gitu, hayang panggil yang si Gorosei, mau dihajar si Gorosei dah. Cuman kan si Roxnya taunya cuman si Gorosei aja pemimpinnya gitu. Kalau misalkan udah sampai ke pulau terakhir mah pasti tahu di tahta Pangea ada seseorang yaitu Im Sama gitu. Jadi dalam pikiran saya mah si Rox ini teh cuman tahu pemimpin dunia, tahta dunia teh cuman si Gorosei aja, nggak ada si Im Sama gitu. Jadi begitu masuk ngelawan si Gorosei, ada si Im Sama, eta dirinya si Rox bakal kaget, kemungkinan bakal kalah di situ menurut saya. Tapi itu mah cuman teori lah, ngomong naon saya teh. Ya itu mah cuman teori lah, buat hiburan aja ya, sama mengenang-kenang perjalanan gitu lah, perjalanan One Piece kayak gimana lah. Yang cuman nonton Gear 5-nya aja cuman penasaran Gear 5 kayak kartun. Ya udah gimana gitu, di chapternya aja si Gear 5 tuh udah emang kayak gitu. Oda Sensei aja yang bikin One Piece gitu, yang bikin One Piece udah mendesain One Piece tuh di Gear 5 itu jadi kayak gitu. Masa di animenya bakal kayak Jujutsu Kaisen atau gimana gitu ya? Bukan nggak sanggup bikin efek sebagus yang lain gitu, sebagus Dragon Ball, bukan gak mampu, emang konsepnya udah seperti itu ya, harus dipahami gitu. Misalkan Oda Sensei beda dengan yang lain atau Dragon Ball makan orangnya kayak gimana, Naruto orangnya kayak gimana, Bleach atau apalah Jujutsu Kaisen orangnya. Di One Piece mah aneh-aneh jelemana ge, anu badag, anu leutik, nu sirahna badag, nu awakna leutik, nu beuteungna hungkul badag, ge Komoria geuningan sirah leutik awak badag, si Kuma suku leutik awak badag. Kan One Piece mah bukan seperti anime yang lainnya gitu. Jadi harus paham gitu kenapa Gear 5 kemarin kayak kartun gitu. Nah emang konsep di chapternya aja, yang mengikuti chapternya pasti udah tahu gitu bahwa si Gear 5 emang kayak gitu. Bukan si studionya nggak mampu bikin efek yang lebih bagus ya. Jadi itu mah cuman teori aja lah, saya mah nggak memaksa kalian percaya dengan omongan saya, bukan saya so pinter gitu, tapi ini tuh dalam pikiran saya ungkapin, pendapat kalian teh kayak gimana gitu. Jadi sama saya mah kopi udut diskusi gitu, maksud saya bukan saya so pinter lah, YouTuber apalah saya mah tuh YouTuber kecil ya, cuman ngobrol aja lah mengisi waktu kalian ya. Ya udahlah, karena saya ini nyeri beuteung hayang udud heula dicai modal bari udud ya. Ya udahlah, salam sejahtera, colenak dicocol enak, goodbye, dadah.